budaya positif ialah nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang berkarakter, penuh hormat dan bertanggung jawab. Nah, nanti di dalam budaya positif ini, dalam materi ini saya akan menjelaskan sub-sub bagiannya, yaitu pertama disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan dasar manusia dan juga ya. Kita cara kita ngomong, berbicara bersama itu idealnya sebagai lalu sudah kedua itu peran nilai dan peran pemuda. Nah, kita sebagai guru kita harus nilai kita apa? Kira-kira siapa yang tahu? Nilai sebagai guru itu harus yang bagaimana? Yaitu pertama mandiri. Ya, jadi tanpa harus kita mungkin di kita di sini itu kita punya kemandirian, sendiri atau peraturan sendiri, itu namanya dalam nilai kemandirian. Kemudian juga kolaboratif. Nah, dengan Bapak Ibu guru kan termasuk kolaboratif, jadi kita bekerjasama untuk memajukan SD kita, itu kan masuk dalam kolaboratif. Kemudian kreatif, inovatif dan juga efektif. Nah, refleksi di sini saya juga belajar tentang membuat refleksi. Juga mengajar, kita tentunya penting membuat refleksi. Agar kita tahu tentang kelebihan dan kekurangan kita saat mengajar. Dan juga refleksi dari murid Bapak Ibu. Mungkin kita selama ini tidak sudah baikkah kita dalam mengajar. Nah, itu penting juga refleksi dari anak-anak. Kemudian dengan model kita membagi nilai, kita juga punya mimpi. Sebagai guru kita punya mimpi seperti apa untuk anak-anak kita ya. Nah, itu dituangkan dalam visi penggerak dan praksasa perubahan yang kemarin Bapak Ibu sudah kita laksanakan bersama-sama di Zoom. Kemarin kita sudah mengkaji tentang visi SDN 3 itu dan sudah sangat baik dan kita bisa menambahkan dalam kondisinya. Nah, seperti itu. Karena nyatanya untuk kalau mereka menjadi sukses itu ternyata juga anak-anak yang memiliki jiwa karakter yang baik, tidak yang pintar-pintar saja, tapi mereka yang tekun, yang gigih, yang mau bersosialisasi, yang tidak bergaul, itu justru malah yang lebih sukses. Nah, motivasi perilaku manusia. Nah, Bapak Ibu pasti kita dalam bertindak itu ada motivasinya. Nah, biasanya seperti saya pun juga pasti motivasi pertama dan kedua ini yang menjadi awalnya. Itu motivasi menghindari ketidaknyamanan atau teguran atau hukuman. Itu sih motivasi pertama. Seperti kita mengerjakan aksi nyata ya. Itu kan sih bismillah kita takut ditegur busum. Nanti busum juga takut ditegur dinas kan gitu. Terus motivasi awal adalah takut teguran. Seperti anak-anak mengerjakan PR, sebagai guru, jangan takut dengan hukuman ya. Nah, itu motivasi anak-anak itu bertindak. Kedua, itu ingin mendapat penghargaan atau pujian dari orang lain. Nah, saya tahu sampai alhamdulillah selamat itu sertifikat. Nah, pasti kan nilai kita itu penghargaan sertifikat itu menjadi motivasi kita untuk mengerjakan PMN ya. Ya, mungkin mesti juga memberi penghargaan. Nah, Mbak Tika selama PMN itu Pak Wadi sudah berapa, Mbak Ida berapa, Mama berapa, Bu Ina, Mbak Rina berapa, Pak Tarun dan kita juga penghargaan dari Busuna itu sebenarnya motivasi ini masih kurang baik. Motivasi yang terbaik adalah dari diri kita sendiri, bahwa kita mengerjakan PMN itu kan juga untuk diri kita, bukan untuk busung gitu. Kan ilmu yang kita dapatkan dari PMN itu juga diri kita sendiri. Seperti anak-anak juga, mereka mengerjakan PMN, mereka mengerjakan tugas kan juga bukan untuk kita, tapi untuk kemajuan untuk mereka sendiri. Nah, mungkin nanti bisa juga diberikan contoh ini kepada anak-anak. Motivasi yang paling penting adalah dari diri sendiri. Ini itu kan kayak kurang, mungkin kasih sayangnya kurang, ya mungkin juga kurang diterima oleh teman-temannya, sehingga dia jadi seperti kurang ya, sifatnya kurang agak baik lah seperti itu. Biasanya kalau salah satu kebutuhan dasar kita tidak terpenuhi, biasanya kan ada perilaku yang kurang baik. Contoh kesehatan Bapak Ibu, kalau kita tidak sehat, pasti kan dalam kemajuan gitu misalnya gitu. Lalu ya kan kita mau masih sudah tidak terpenuhi kebutuhan kita. Nah, mungkin gitu tujuannya saya kurang. Jadi ke sekolah ngajarnya kurang baik. Itu kan
Kebebasan Bapak Ibu. Kebebasan. Kebebasan ini. Kita juga butuh bebas berekspresi, bebas memilih sesuatu, bebas menentukan sesuatu, dan juga kebebasan. Nah, kalau kita kurang bebas, biasanya juga jadi agak gimana gitu ya Pak ya. Kemudian di hubungan atau apa, nah ternyata di sini saya banyak belajar banyak hal tentang posisi kontrol seorang guru agar kita tuh kalau ada anak bermasalah itu kita ada tahap-tahapnya. Tentunya kalau penghukum itu sudah tidak tepat nih Bapak Ibu, sudah dengan nada yang kasar atau tidak sudah tidak ada guru yang seperti itu. Nah, biasanya kita sebagai teman. Nah, kan kalau misalnya dengan anak agar anak itu mau curhat, mau apa kan kita sebagai teman gitu dengan anak. Kemudian membuat kesan bersalah. Nah, kadang kita juga sering seperti itu. Agar mereka merasa penyesalan kan kita buat kata-kata kita itu agar mereka merasa bersalah gitu. Kemudian memantau. Nah, selanjutnya kita pantau apakah anak itu sudah berubah atau masih sama saja. Nah, sebagai guru kita juga harus memantau perilaku mereka, perubahan mereka. Dan yang terpenting adalah sebagai manajer. Manajer di sini bukan di perusahaan gitu ya, tapi manajer mengelola anak. Ini adalah posisi kontrol yang paling baik, di mana ada tadi 3 tahapan di 3 restitusi. Nanti akan saya jelaskan persatu. Mungkin Bapak Ibu sudah. Nah, yang kita lakukan adalah menstabilkan emosi mereka dulu. Jadi saat mereka menangis, biarkan dulu mereka menangis, langsung tenang, baru kita tanya. Gitu. Jadi kita tanyakan dulu kalau sudah walaupun marah pun, saat mereka mau terus temennya atau apa, dengan menggeleng gitu, kita mencoba menstabilkan emosi mereka dulu, baru bertanya. Kalau sudah kita memvalidasi tindakan. Jadi yang benar itu yang bagaimana dulu, kita tanya-tanya, kita membuat posisi sebagai teman dia agar mereka mau berbicara yang apa adanya, itu sebagai validitas tindakan. Kemudian yang terakhir kita meyakinkan dengan keyakinan kelas. Nah, jadi Bapak Ibu silahkan nanti kita akan membuat kesepakatan kelas ya, mencoba dan bisa praktek di kelas juga. Jadi nanti kalau anak melanggar kita bisa mengingatkan. Nah, kemarin kita sudah membuat kesepakatan kelas ya, seperti itu. Nah, di sini kayak tembok tadi. Jangan komen-komen, jangan dipakai. Nah, selanjutnya dalam kalimat positif ini tentu ada nilai kebajikan yang ada dalam kalimat ini. Contoh menghargai, menghormati sama teman. Berarti nilai yang kita ambil adalah saling menghormati. Kemudian nanti ayat buang sampah bisa nilainya adalah kebersihan. Apa hubungannya dengan dosa? Nanti yang kita saling menghormati. Oke Bapak Ibu, kita tentang nilai positif ya. Di kalimat positif tadi juga ada nilai yang bisa kita ambil, yaitu tentang menghargai dan menghormati sesama teman, yaitu nilai saling menghormati. Kemudian ayo buang sampah di tempat sampah, yaitu kebersihan. Datang tepat waktu, kedisiplinan. Mari makan bersama, yaitu kebersamaan dan jiwa kosa. Kemudian jangan makan ketika proses pelajaran, yaitu tentang kesopanan. Dan memperhatikan guru saat menjelaskan nilai kedisiplinan. Terima kasih Bapak Ibu sudah bisa
bisa menyimpulkan tentang nilai-nilai positif dalam budaya positif, sehingga nantinya di kelas maupun di sekolah kita bisa menerapkan budaya positif untuk murid-murid. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Ya anak-anak, kita akan belajar tentang apa? Keyakinan kelas. Ya, nanti kita akan belajar tentang kesepakatan kelas. Nah, silakan anak-anak menulis peraturan kelas di kertas yang sudah kita bagikan ya. Ya, Bu. Ya anak-anak, silakan ditempel di depan sini, tempel di sini. Masih lama, Bu? Ya, tempel di sini. Ya, tempel di sini. Nah, yuk Febri, terus. Aku lagi nomor 1, Bu. Ya, nomor 1. Satu anak satu deh. Ya, Zaskia. Ya, Pak. Ya, Pak. Bisa? Kenapa aku gini? Bisa, jangan mencontek, jangan mengeluarkan baju lagi ya, jangan membuli teman, jangan mainan papan tulis, jangan telat berangkat sekolah, jangan mencuri bukunya teman, jangan menyorak tembok, jangan lupa mengerjakan PR, jangan menakali teman. Nah, pinter anak sudah bisa tahu aturan yang ada di kelas. Nah, aturan ini kita akan sudah menjadi kalimat positif, kalimat yang lebih baik, Nah, anak-anak, sekarang kita merubah peraturan kelas menjadi kalimat positif, kalimat yang lebih baik. Silakan ditempel di sini ya. Ya, silakan. Nah, nanti sudah ke peraturan di kelas, kemudian kalimat positif. Nah, kita akan belajar tentang nilai ketiganya. Nah, terus lagi ya. Jadi peraturan di kelas kalimat positif kita ambil nilai sebagai ya. Tadi mengerjakan tugas sendiri itu berarti contoh dari jujur dan mandiri. Baju dirapikan berarti disiplin dan kerapian. Lalu rukun dengan teman berarti kasih sayang. Lalu papan tulis harus bersih, berarti nilainya kebersihan. Membuang sampah pada tempatnya juga kebersihan. Kemudian berangkat sekolah tepat waktu, contohnya adalah nilai di